sekarang karena satu dan lain hal banyak lah gitu. Saya itu memang lebih ke ranah sports politik karena master saya waktu kemarin itu juga mengenai International Sports for Development and Politics. Dan jadi kok kemarin itu pas ke-trigger sama Mas Adun ya, ke-trigger sama university apa itu juga saat itu cuma nyeplos doang, nyeplos kalau oh itu bukan dukungan pemerintah, itu malah kayak lebih ke paksaan gitu, dipaksain untuk jadi gede, dipaksain ternyata kok dapat kesempatan di sini. Jadi semoga nanti dari sini bisa jadi salah satu batu loncatan teman-teman untuk lebih mengenal Chinese football itu seperti apa dan politiknya seperti apa. Jadi langsung aja ya ke presentasinya. Bentar. Oke. Usual kata-kata. Apakah PPT saya terlihat? Jelas. Ada Mbak, ada Mbak. Jelas. Aman. Jelas, Mbak. Jelas, oke. Aman. Ini supaya lebih stabil dari akunya, video aku matiin dulu ya. Jadi selama ini nggak tahu berapa banyak yang berpikir kalau sebenarnya Chinese football itu adalah salah satu brainchild atau barang andalannya Cina untuk menggapai goal-nya. Tapi buat kalau dari sisi kita yang lebih ke concern ke political science, itu malah ke salah asuhan. Itu salah asuhannya itu kira-kira kayak gimana sih gitu. Oh ya, sebenarnya mau memberikan langsung disclosure kalau ini sebenarnya proyek semesteran masa studi waktu master tahun 2017, sedikit banyak ada yang disesuaikan dengan kondisi ini, tapi sebenarnya pada 2020 kan juga udah garing, kejadiannya garing, tahu-tahu meletus minggu lalu yang suningnya apa ya bahasa Jawanya kukut atau gulung tikar. Lalu mudah-mudahan ini nggak apa-apa dengan bahasa yang tidak terlalu serius karena serius cuma dimulai pada hari Senin sampai Jumat aja. Lalu juga saya ingin memberikan disclosure juga kalau saya selama ini hanya berdiri di atas bahu raksasa di mana memang saya apa yang akan saya sampaikan ini adalah bentuk dari hasil temuan-temuan akademia atau pengamat politik dalam olahraga di Cina. Jadi ini bukan yang wah aku yang menemukan semuanya gitu. Lalu agendanya ini adalah kilas balik. Yang pertama kilas balik kebijakan pengembangan sepak bola Cina. Ini fokusnya lebih ke dokumennya, lebih ke politiknya karena kalau perkara ekonomi saya agak-agak kurang pinter kalau di ekonomi. Terus kira-kira dengan mengembangnya jual beli pemain kemarin, player transfer itu apakah termasuk unintended consequences? Lalu bagaimana sistem yang ideal? Lalu kita bersama-sama ngobrolin Indonesia itu seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya dimulai dulu dari 2008 itu Xi Jinping sebelum udah diproyeksiin bakal jadi sekjen, itu sudah ngomong kalau dia ingin fokus ke olahraga tapi in general. Dan memang salah satunya adalah sepak bola. Jadi memang dari sana udah mulai ada geliat-geliat pemain-pemain dari Eropa dan dari Brazil itu mulai ada dengar-dengar datang ke Cina. 2012 dia resmi jadi sekjen CCP ke China Communist Party. Terus 2014 ini dia ngeluarin langsung aja dekret, yaitu nama panjangnya seperti ini, itu sebenarnya merupakan cikal bakal perencanaan Chinese football itu. 2015 sampai 2016 keluar 2 dokumen, yaitu 50 Point Chinese Football Reform. Lalu yang kedua adalah medium long term development-nya, itu adalah semua ini adalah penjelasan mendetail dari dekret yang keluar di tahun 2014.
2017, periode munculnya gelembung sepak bola Cina. Lalu untuk yang 2 dokumen ini, teman-teman nanti bisa lihat di chinafootball8.com, nanti bisa kelihatan semua, dan itu dalam bahasa Inggris, langsung bisa diakses nanti. Jadi doktrin pengembangan olahraganya itu ya masih general, mengembalikan fungsi pengembangan industri ke mekanisme pasar. Lalu masih bersifat general karena masih mencakup seperti volleyball, basketball, sama football. Per 2025 targetnya adalah gimana caranya industri olahraga secara menyeluruh itu bisa berkontribusi pada ekonomi Cina sebesar US dollar 813 billion, kalau dirupiahin itu sekitar banyak. Lalu angka partisipasi olahraga masyarakat mencapai 500 juta jiwa. Cakupan pembangunan fasilitas itu maksudnya dari yang sekarang sekian persen itu mau digedein langsung 100%. Nah, yang untuk khusus sepak bolanya, untuk reform plan-nya itu seperti apa? Yaitu dia memang langsung spesifik mengembangkan liga domestiknya itu CSL, mempopulerkan sepak bola karena memang ya sepak bola Cina itu sudah sudah payah dari zaman dulu-dulu gitu kan. Dan dia di reform plan-nya ini juga bilang akan bid tuan rumah Piala Dunia secara agresif. Jadi Cina dan Turki itu juga dia itu punya satu undang-undang, bahkan sudah undang-undang dari tahun 1970 atau 80-an, itu yang udah nyuruh siapapun presidennya, nanti kalau ada Olimpik atau World Cup atau FIFA World Cup itu harus ngebid. Jadi kalau untuk di Cina dan di Turki itu mereka tiap mau ada Olimpik ya udah dananya sudah ada, semua dokumen kebijakannya sudah ada. Makanya waktu dengar Indonesia mau bid Olimpik, saya sih secara personal hahaha karena waktu saya dengar kasak-kusuk dari internal ya memang ada beberapa masalah. Oh iya, dananya belum bisa turun, soalnya begini begitu ya. Karena memang kita tidak mempunyai dokumen seperti itu yang menyuruh kita untuk bid tuan rumah mega events yang secara agresif. Lalu yang itu jangka pendeknya ialah meningkatkan partisipasi akar rumput, di mana ya memang akademi dikembangin, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA semuanya sudah harus punya lapangan, universitas sudah harus punya lapangan bola gitu. Lalu yang jangka menengahnya mereka menargetkan dari tahun ini sampai 2030 menjadi yang terbaik di Asia, tapi melihat kondisi minggu lalu sepertinya mungkin mereka harus berhenti dulu dan istirahat. Lalu jangka panjang di 50 tahun lagi yaitu salah satu pemain utama dunia dalam sepak bola baik laki-laki atau perempuan. Terus kenapa sih Xi Jinping ini harus segitu spesifiknya bola gitu kan? Kalau alasannya memang si presiden suka bola ya semuanya pasti suka bola, Pak Presiden kita juga suka bola gitu kan. Nah, hobi bermain sepak bola ini kita masukin ke dalam satu rumusnya aja. Kaget. Lalu sebenarnya waktu tahun 2012 Xi Jinping itu naik menjadi presiden, ekonomi Cina itu saat itu lagi lambat, memang udah kayak menunjukkan perlambatan, dia udah nggak yang berkembang sampai 2 digit persen gitu, jadi melambat. Akhirnya Xi Jinping itu putar otak, kira-kira apa ya kita mencari satu sektor yang bisa untuk ngembangin ekonomi, jadi kita bisa ekonominya bisa berkembang lagi jadi 2 digit gitu. Bayangin kalau memang kemarin dokumen kebijakannya Pak Jokowi alasannya kita ekonominya melambat, ayo kita fokus sama industri bola, pasti semuanya pada seneng yang teman-teman bola di sini. Cuma ya balik lagi ternyata memang kalau dari segi di Indonesia mungkin agak gimana ya, agak pelan-pelan.
Lalu sebenarnya yang paling utamanya dari Xi Jinping ini, paling utamanya itu dia adalah diplomasi soft power. Soft power ini di mana kita tuh kalau hard power itu kita harus menggunakan diplomasi yang kayak perang, kayak udah harus gontok-gontokan. Sedangkan soft power itu kita datang ke negara tersebut, merayu. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah mendengar pingpong diplomasi antara China dan US. Jadi si US ini dikasih meja pingpong sama China. Lalu juga di balik football reform impian Chinese football dream-nya Xi Jinping ini ada kepentingan geopolitik dan narasi kebangkitan ekonomi Cina. Ya namanya setelah zamannya Chairman Mao, setelah zamannya sosialis yang dimana mereka shock, semuanya tertutup, akhirnya mereka kan ada economic boom setelah kepemimpinan Mao runtuh. Nah ini diplomasi Stadion Afrika. Sebenarnya Cina ini sudah merambah kemana-mana, ke negara manapun untuk sebenarnya mengeluarkan diplomasi. Kalau ke Indonesia, mungkin yang paling kencengnya kita paling dengar itu adalah Chinese Government Scholarship, itu juga salah satu bentuk diplomasi. Dengan di Afrika, untuk 3 negara yang host African Cup, itu mana ya? Equatorial Guinea, Gabon, sama Angola, itu semua stadionnya dibangunin sama Cina. Jadi juga sama terdengar waktu 2012 lalu saya termasuk dalam tim biddingnya Asian Games di Makau, tapi waktu itu kan Asian Games calon tuan rumahnya adalah Jawa Timur yang diwakili oleh Surabaya, Sidoarjo sama Gresik. Itu saat itu kita kalah dengan Vietnam, itu juga yang saya dengar waktu General Assembly, kenapa kita kalah dari Vietnam, karena Vietnam di backup sama Cina. Jadi ternyata 2015 Vietnam sama Cina gontok-gontokan masalah Laut Cina Selatan. Ini dengar sih, belum benar-benar bisa terbukti atau gimana. Kan bilangnya Cina akan membackup Indonesia kalau Indonesia mau maju ngebit Olimpik. Ya, mungkin itu juga salah satu bentuk diplomasinya Cina kepada Indonesia untuk bukain dong Laut Cina Selatannya buat kita gitu. Lalu proyek Stadion Piala Dunia di Qatar itu juga salah satu bentuk diplomasinya Cina, karena di Qatar itu juga interest-nya adalah oil reserve-nya, karena gimana Cina juga membutuhkan carbon fuel untuk melanjutkan kehidupan ekonomi di negaranya. Lalu CMC, Chinese Media Corporation, ini adalah organisasi pemerintah yang salah satunya ngebeli sebagian dari Manchester City. Itu sebenarnya bukan ingin merayu orang Inggrisnya tentang Cina, tapi sebenarnya mau merayu Uni Emirat Arabnya, yaitu Abu Dhabi. Karena di Abu Dhabi itu interest-nya juga sama, yaitu liquid natural gas, LNG, dan minyak juga. Lalu sebagai gantinya si Etihad Airways itu juga akhirnya boleh ngebuka rute ke Cina. Jadi ini sebenarnya kalau dengar Xi Jinping itu suka main sepak bola, itu sebenarnya agak kurang relevan. Alasan strategisnya sebenarnya ada di dua bulatan ini, yaitu karena dia sedang mencari salah satu sektor yang bisa nge-boost ekonomi lagi, dan Xi Jinping ingin jadi jadi power dunia gitu. Jadi from this waktu 2016 mereka itu sampai segitunya dibandingkan dengan Bundesliga, dibandingkan sama Premier League. Ternyata minggu lalu si Chinese Super League ini bubble-nya langsung meletus. Jadi kira-kira ada apa? Nah, kalau mau tahu tata kelolanya apa ya, kayak urutan keorganisasiannya Cina, itu GAS ini General Administration of Sport. Jadi anggap aja kita bilang menporanya Cina, di dalam menporanya Cina itu ada namanya CFM, atau Chinese Football Management Center, yang kalau di nama lainnya adalah CFA. CFA ini sebenarnya keperluannya dia itu kenalan sama FIFA-nya, sedangkan kalau sama FIFA dia bilangnya kan
enggak kok, kita NGO, kita bukan organisasi pemerintah, padahal sebenarnya dia loh departemen gitu. Nah, dari struktur ini, dari langsung GAS, langsung CFA dan CSL itu sebenarnya udah mulai kelihatan, oh iya, jadi CSL apapun kebijakan yang dikeluarin itu sebenarnya turunnya dari atasannya langsung. Jadi kalau sampai di sini masih kelihatan seperti dukungan, kita lanjut lagi sama. Lalu unintended consequences-nya, ya tahu-tahu per 2017 itu ini aturan mendadak untuk ukuran klub-klub di sana. Orang klub-klub di sana waktu shopping spree, waktu mereka belanja gila-gilaan itu sebenarnya juga banyak klub yang terseok-seok untuk ngejar. Akhirnya ada pembatasan kuota pemain asing, lalu kewajiban untuk kayak kuota asingnya itu maksimal cuma 4, dari 5 tiba-tiba jadi 4, lalu harus ada pemain lokal langsung, nggak peduli kualitasnya seperti apa. Lalu pembatasan nilai transfer pemain, ini sebenarnya juga menjawab kritikan dari masyarakat, karena sebenarnya kalau dilihat dari sosialnya Cina, masyarakat di sana itu kayak kan masih kesenjangan sosial, sedangkan kalau di Shanghai SIPG itu bisa ngebayar pemain sampai 60 juta euro, sedangkan GDP-nya Shanghai itu paling cuma 8.000 atau 80.000 euro doang. Jadi memang kayak ada pembatasan nilai transfer ini sebenarnya adalah bentuk reaktifnya pemerintah Cina untuk ngejawab kritikan dari masyarakat. Ada apa sih dengan sepak bola Cina? Kan ini mereka itu waktu lepas dari kepemimpinannya Mao, itu mereka itu langsung bilang, oh sosialisme ala Cina, jadi sistem yang nasionalis, tapi juga menggabungkan mekanisme berbasis pasar. Makanya kan kita bisa lihat banyak entrepreneur atau company-company dari Cina yang sampai segede itu. Tapi nyatanya kalau tata kelola di sepak bola itu sampai ada satu akademisi yang bilang, wah ini back pass to Mao, karena dikit-dikit semua yang memutuskan adalah Xi Jinping ya, atau timnya Xi Jinping itu. Jadi untuk sepak bola itu memang masih totalitarian, jadi bukan sosialisme rasa Cina sama sekali. Lalu ya itu tadi kan sempat disinggung di awal, kalau di depan FIFA, CFA dikenal sebagai NGO, tapi bohong gitu. Waktu 2017 memang CFA rasa pemerintahnya itu udah diregulasi untuk menjawab kritikan dari FIFA dan dari masyarakat sepak bola internasional. Woi, jangan di drive langsung sama pemerintah dong. Tapi ya memang bilangnya di mana-mana itu media bilang kalau oh sudah diregulasi, sudah otonomi, tapi ya tetap gimana ada campur tangan dari GAS. Lalu ya itu tadi sebelumnya pembuatan kebijakan cenderung reaktif kalau di sana itu. Jadi mereka bukan yang memperhitungkan atau kayak cost and benefit analysis atau memperhitungkan kayak worst case scenario. Jadi mereka cenderung reaktif, ngelihat apa langsung dijawab begini. Jadi langsung intervensi tahu bulat, maksudnya intervensi dadakan gitu aja. Sama kayak waktu 2017 itu mereka sudah sign up banyak pemain asing gini-gini, ternyata aturan yang pembatasan pemain itu dadakan. Akhirnya mereka harus ke sana kemari untuk menyesuaikan dengan regulasi itu. Lalu sebenarnya kalau dari pengamatan para akademisi dan pengamat politik, itu CSL ini lebih kayak lab uji coba kebijakan aja, bukan yang sesuatu yang ingin Xi Jinping bangun ke depan gitu. Jadi kayak, oh ayo kita lagi pengen bikin kue bolu, ya udah bikin kue bolu aja di CSL gitu, coba gitu doang gitu. Nah ternyata enak-enak, kelihatannya liganya berjalan, liganya terkenal ke sana sini karena shopping frenzy, karena tiba-tiba gede banget. Tapi hanya kecium nih sama pihak pemerintahnya, waduh ada yang main-main nih sama Bapak. Nah itu saat 2016-17 itu sebenarnya memang udah kayak bubble in the making, udah kayak kecium yang aroma-aroma tidak enak.
Kenapa? Karena peningkatan investasinya kok bisa sesignifikan itu tiba-tiba, tapi kok nggak ada yang menetes ke bawah, nggak ada yang trickle down. Jadi kayak ekonominya memang meningkat sih, tapi maksudnya harusnya lebih tinggi dengan investasi segitu gedenya. Lalu performa timnas Cina juga masih datar-datar aja, padahal sudah berapa tahun nih CSL sudah ongoing, tapi kok performa timnasnya semediocre itu. Makanya tuh regulasi pemain U23 di klub CSL langsung turun, jeduk gitu aja. Lalu pertumbuhan infrastruktur bola di level akar rumput kok nggak sesuai dengan banyaknya model yang keluar. Kan maksudnya Cina itu China first. Jadi kalau kamu ngeluarin duit dari Cina, balikin tapi bangunin akademi kek, bangunin lapangan kek gitu. Lalu bank di Cina juga mulai deg-degan karena kok sebenarnya dana investasi luar negeri yang ngebeli klub ini, klub itu sebenarnya masih ngutang di bank. Kemungkinannya adalah yaitu seperti yang dilakukan Evergrande ini yang sebenarnya pengusaha real estate di Cina itu untuk mendapatkan perizinan lahan itu udah kayak beneran sangat kompetitif. Jadi strategi merebut hati Xi Jinping atau merebut hati pemerintah yaitu dengan menjalani keinginannya Xi Jinping, jadi ngerayu. Lalu oleh Wanda dan Fosun sebenarnya itu disinyalir ada pengalihan modal ke luar negeri karena kan memang Cina itu sedang perlambatan ekonomi. Jadi ada beberapa regulasi kayak dikurangin, ada regulasi jangan kebanyakan tukar mata uang asing untuk menjaga nilainya yuan atau nah itu dengan mereka investasi beli pemain, investasi beli klub di luar negeri itu adalah sebenarnya mereka mau ngebelokin bermanuver dari regulasi-regulasi semacam itu. Lalu oleh Suning ada indikasi pencucian uang ya karena memang ini kok keluarnya gede banget tapi kok nggak pernah ada yang balik gitu. Bahkan kayak yang punyanya Suning terakhir itu memang ada kejadian dia itu dicegat sama polisinya Cina nggak boleh keluar negeri. Lalu Fosun kalau nggak salah yang ownernya itu sempat ngilang sama kayak Jack Ma waktu Oktober sampai Januari akhir apa ya itu ngilang karena ya disinyalirnya si Fosun yang ownernya Fosun itu ditahan ditanyain gimana sih duit kamu kok nggak ada yang balik ke Cina gitu. Sebenarnya kan Alibaba juga investasi ke bola atau ke olahraga, tapi kalau si Jack Ma ini memang China first, makanya nggak dikritikin sama Xi Jinping. Kemarin dia hilangnya karena gara-gara ngeritik pemerintah Cina nggak punya ekosistem finansial yang sehat. Lalu sebenarnya ada sih penjelasan rasionalnya memang, yaitu memerlukan insentif lebih untuk menarik pemain kelas dunia ya namanya juga laga kelas 2 mau ngedatengin gitu kita memang harus mengeluarkan insentif premium lebih kan gitu. Lalu ada mereka itu juga salah satunya demonstrasi narasi kebangkitan ekonomi Cina itu yaitu nunjukin Cina bisa beli nih purchasing power ekonomi Cina gitu. Padahal akhirnya ada yang mengkritik kalau mau sebanyak apapun duit di print sama Cina ya mereka nggak akan pernah bisa ngebeli sejarah yang sudah terbangun di sepak bola Eropa, sepak bola Amerika Selatan, nggak bisa ngebeli ikatan batin antara tim kota tersebut dengan pemain-pemainnya karena memang Cina ini minus sejarahnya nggak ada. Lalu bagaimana caranya membawa bola yang benar? Ini kayak literally dan figuratively ya. Sebenarnya memang yang diperlukan adalah memberikan derajat otonomi. Ini kayak memang mau ngomong sampai berbusa gimana pun dilihat karakternya Cina ya kayaknya akan masih jauh si Xi Jinping ini memberikan derajat otonomi yang lebih gitu karena memang masih kebiasaan dia kayak mencabut perannya orang kalau dia nggak suka kayak si Jack Ma ini kemarin ya tiba-tiba ngilang sebelum ada entah penawaran IPO atau apa akhirnya membuat stoknya si Jack Ma ini jatuh, akhirnya Jack Ma nggak jadi orang terkaya di Cina. Jadi memang kesukaannya masih kayak gitu si Xi Jinping. Lalu fokus investasi
seharusnya memang kayak untuk yang laga-laga profesional udah diserahin aja ke marketnya, udah diserahin aja ke pelakunya, karena lebih baik kalau si Xi Jinping ini pengen mengembangkan sepak bola, mendingan fokusnya ke infrastruktur yang mudah dicapai masyarakat dan pengembangan akademi. Itu ini juga sebenarnya juga mengutip kalimatnya Jack Ma itu, Jack Ma sebelum ngilang, karena Jack Ma bilang, ya di Cina ini ekosistem finansialnya nggak ada sih gitu. Kamu mau pinjem bank di bawah 1 juta, kamu yang deg-degan. Kalau pinjem bank di atas 100 juta, banknya deg-degan. Terus kalau pinjemnya di atas 100 miliar, nggak ada yang deg-degan gitu. Tapi akhirnya bikin goyang ekonomi. Lalu kira-kira oleh-oleh untuk industri sepak bola Indonesia gimana sih? Ini source-nya, maaf ya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang tahu source-nya ini dari mana, karena Google Image di mana-mana, entah nggak ditaruh kreditnya dari mana, atau nggak ditaruh, ya ditaruhnya Google Image gitu doang gitu. Tiga lainnya tuh? Yang mana tiga? Lalu sebenarnya kalau sepak bola Indonesia, kita berada di dunia lainnya Cina, udah beda banget gitu. Sebenarnya kita kan sudah market driven maunya dengan adanya PT LIP, tapi sebenarnya permasalahan Indonesia ini bukan intervensi pemerintahnya, tapi karena ketidakkompetenan orang-orang sepak bolanya kan gitu. Kalau sudah otonomi ya sudah otonomi, kayaknya nggak, si presiden paling kan mintanya medali, sedangkan untuk liganya ya baik-baik saja seharusnya, tapi karena orang-orang yang kurang kemarin itu nggak berani bilang sih ya, kurang kompeten, ya akhirnya begitu jadinya. Dan apakah sudah sebenarnya kalau ini sebenarnya cuma three sektor konsep yang sangat simpel, yang cuma hanya untuk menjelaskan yang di Indonesia ini. Karena kalau misalnya di market dan state, kita sudah harus bersabar sama mereka, karena kalau pemerintah aja terkadang gagal untuk mengerti kita. Kayak contohnya waktu Piala Menpora, mereka maksudnya membantu, tapi mereka tidak mengerti. Kayak pernah ditulis oleh Mbak Dianita Sinta, mereka malah pakai influencer, artis-artis, daripada pakai influencer yang memang pemain bola. Nah, dari situ kan kita bisa ngelihat, memang, pemerintah kita masih gagal ngebaca maunya masyarakat sepak bola itu apa. Dan kalau market oleh para for profit, sebenarnya yang paling kasihan itu PT LIP ini nggak pernah tahu sih maksudnya kayak gimana. Jadi mintanya ke PSSI mulu, PSSI-nya juga gagal, harus nge-backup si PT LIP-nya atau gimana. Malah yang jalan duluan DBL itu memang kayak aku masih menunggu si liga sekolah ini, DBL ini ke depannya kayak gimana, karena itu adalah contoh di mana market si pemain pasar, si pemain market ini dia tuh berani dan kuat, nggak perlu nunggu si asosiasinya. Lalu yang tertinggal di sini adalah voluntary organization, yaitu adalah kita sebagai penikmat sepak bola. Kita bisa mendorong apa tidak? Kita bisa mendorong, kira-kira adakah kans untuk penguatan PT LIP ini lebih profesional, kans penguatan PT LIP ini lebih sustainable, nggak cuma mengandalkan PSSI mulu. Dan ke PSSI kita doain aja sambil tahlilan, sambil tahajudan. Jadi semoga ada yang lebih baik lagi, karena sebenarnya perannya pemerintah itu apa sih gitu. Kalau aku adalah seseorang yang percaya kalau sebenarnya peran pemerintah itu ada di memastikan keamanan kita, security. Keamanan itu tidak hanya sekedar keamanan dari perang, keamanan dari dicuri orang atau dibunuh orang, tapi juga keamanan pangan, keamanan ekonomi, keamanan kesehatan. Tapi
Tapi kan kita selama ini kita sudah bisa lihat kalau keamanan ekonomi para pelaku industri sepak bola ini sudah tidak bisa dibantu oleh pemerintah juga. Lalu sebenarnya peran pemerintah yang ideal itu sebenarnya kayak gimana? Atau kalau misalnya pertanyaannya, sistemnya yang ideal itu kayak gimana? Ini susah jawabannya karena sebenarnya ideal tidak idealnya sistem itu beneran tergantung pada yurisdiksinya negara tersebut dan aktor-aktor di dalamnya, gimana pemerintahnya mau mendengarkan marketnya, gimana pemerintahnya mau mendengarkan voluntary sektornya. Bahkan kalau misalnya ditanyain, kan pernah ditanyain, oh pasti di Eropa itu lebih bagus ya, di Jerman lebih bagus ya. Kalau aku terbatas pengetahuannya masih di Jerman aja. Sedangkan kalau ngomongin di Eropa, mereka pun juga masih terpisah. Jadi ada voluntary sector, ada kalau Jerman sama Denmark itu maksudnya di voluntary sector. Jadi memang yang roda penggeraknya adalah kita-kita sendiri, yang kita membentuk asosiasi, kita ngebayar sendiri, kita urunan sendiri gitu. Dan bahkan untuk ngomongin, oh iya model di Eropa itu kayak gimana sih? Ya kadang itu Eropa yang RT mana Pak gitu, karena di Eropa pun terpisahnya ada 4 sektor seperti ini. Jadi kalau sebentar ada anak aku. Jangan lihat. Kalau sedangkan tapi apa yang membuat mereka itu selalu bersama atau bersatu itu adalah mereka juga selain ada sektor-sektor nasionalnya seperti ini, ada sektor-sektor nasionalnya seperti ini, mereka ada salah satu perekatnya adalah Uni Eropa. Tapi kalau misalnya ditanya nih, seperti yang perannya Uni Eropa sebagai state atau public sector itu bagaimana? Mereka hanya bisa masuk ke ranah olahraga jika itu tertulis jika kalau freedom of movement atau kayak financial security-nya kita terganggu, kita baru bisa nih kayak majuin protes ke Pengadilan Tinggi Uni Eropa. Seperti dulu mungkin pernah dengar kasusnya Bosman, di mana dia tuh kok nungguin, akhirnya terlewat window transfernya, akhirnya dia penghidupannya terganggu, akhirnya freedom of movement-nya terganggu, akhirnya kan dikasih sama European Court of Justice, Pengadilan Tinggi Eropa, karena merasa oh si masyarakat ini, si orang ini terganggu ekonominya. Jadi seberapa jauh pemerintah itu harus masuk atau harus tidak masuk itu sebenarnya memang harus dikembalikan ke yurisdiksinya itu. Indonesia mau sejauh apa? Karena kalau di Eropa sekalipun si Pengadilan Tinggi Eropanya bisa bilang kayak oke, aku bisa kasih kamu keputusan yang nyenengin kamu, tapi semua itu juga diputuskan oleh case by case analisis. Jadi kasusnya Bosman tidak sama dengan kasusnya yang kayak KTK yang kena doping gitu. Kalau di Indonesia sejauh apa, jujur sih kalau sejauh apa sebenarnya pemerintah itu juga udah aku sih setuju kok, memang mereka itu bisanya segitu aja, tapi memang bisanya membantu kalau marketnya itu gagal. Marketnya itu kayak PT LIP sama PSSI-nya gagal dalam memberikan kepastian untuk kita gitu. Karena memang kalau di Indonesia kan, di Indonesia ini kita tuh benci sama PKI banget, tapi sebenarnya kalau aku bisa lihat halawan negara kita itu kalau ngecari kan medali itu halawannya lebih ke negara-negara post-komunis, kayak negara-negara komunis seperti kayak Uni Soviet begitu kan. Ya udah, kalau si pemerintahnya itu maunya fokusnya nyari medali, ya fine aja. Tapi kita misalnya minta tolong para pemain-pemain yang kemarin yang terganggu penghidupannya, terganggu ekonominya, kan tugasnya pemerintah itu memastikan security atau memastikan keamanan ekonomi atau keamanan penghidupan seseorang begitu. Sejauh ini aku tutup di sini aja dulu. Semoga bisa ada pertanyaan yang kita bisa expand lagi diskusinya. Thank you.
Siap. Thank you Mbak Rere penjelasannya. Sekarang mungkin saya summary sedikit ya sebelum kita masuk ke pertanyaan, berhubung hari ini saya jadi moderatornya. Jadi mungkin sebenarnya ini yang tadi Mbak Rere bilang kan lebih ke arah yang dilakukan China atau Tiongkok ini kan lebih ke arah security untuk negaranya ya. Dia melakukan secara struktural menjaga national interest negaranya lewat diplomasi ekonomi gitu, dan karena beberapa hal kan dari tadi sebenarnya intinya ada di diplomasi ekonomi, cuman salah satu toolsnya adalah sepak bola gitu ya, industri sepak bola. Nah yang cukup menarik tadi disebutkan juga terkait adanya singgungan antara bisnis dengan pemerintah lah, di mana di dalam industrinya ini ya memang mau nggak mau untuk meningkatkan industri sepak bolanya akhirnya butuh investasi masuk, maka di sana masuklah ada Wanda, Fosun, Suning, dan juga Alibaba gitu ya. Alibaba kan masuk ke Shanghai Port, salah satunya sponsornya juga Alibaba, terus Suning juga masuk di lupa sih, Tianjin ya, Suning itu apa sih, ya itulah pokoknya ya. Nah tapi ada beberapa, misalnya kayak Wanda kan dia juga punya Dalian ya, di Dalian juga ada, di Atletico juga ada, Fosun juga ada, Wolves di mana di luar negeri sana. Menjadi menarik ketika investasi yang dia lakukan di luar nggak diterima sama pemerintah Cinanya, makanya istilahnya mereka minta menarik kembali modal yang sudah disetorkan di luar lah, investasi yang di luar. Nah, dan berimpact ke kegiatannya ya. Tapi yang menarik kalau misalnya kita bicara, tadi Mbak juga bilang soal timnas, di mana timnas ternyata masih biasa-biasa aja ya dengan investasi gila-gilaan yang mereka lakukan. Malah sekarang juga kita tahu sama-sama bahwa banyak pemain-pemain yang dinaturalisasi. Ya, ada pemain Brazil, juga ada pemain Argentina, dan juga ada Inggris, juga ada yang dinaturalisasi. Gitu. Jadi ini menurut saya menjadi suatu hal, mungkin menurut kita semua yang ikut di dalam pertemuan hari ini mungkin jadi ngerasa bahwa kurang lebih ini sama ya dengan Indonesia ya gitu ya. Tapi yang paling menarik sebenarnya dari tadi tuh Mbak Rere agak keras banget nih soal market kita gitu ya. Bagaimana hubungan pertemanan sehat antara PSSI dan LIB ini cukup membuat market kita jadi gagal kalau bisa dibilang gitu ya. Tapi yang menarik tadi Mbak Rere juga memberikan opsi lah ya, opsi bagaimana sih apa yang harus dilakukan Indonesia setidaknya gitu. Tapi kita bisa di sini mungkin bisa saling ngobrol, saling rembuk juga. Sebenarnya apa sih yang bisa kita perbaiki lah gitu, setidaknya ngobrol-ngobrol ini gitu. Jadi biar kita ngobrol-ngobrol nggak cuman obrolan warung kopi aja, nggak ada hasilnya ya nggak. Jadi kita harus ada yang solusi-solusi dikit lah dari kita juga ikut kayak gini tuh, jadi nggak sia-sia 2 jam gitu, misalnya 1 atau 2 jam nggak sia-sia. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya ke Mbak Rere dari teman-teman? Sebenarnya ada yang tanya sih. Ada yang dari chat, apa mau dari chat dulu dimulai? Oke. Direct malah ke aku ini. Nah, tapi kalau ini beyond my pay grade sih sebenarnya, jual beli lisensi klub itu baik untuk market atau enggak? Silakan Mas Analisis Cetek Danon. Tiba-tiba jadi moderator. Silakan Mas Putra dan Analisis Cetek. Tar dulu deh. Ini kita tahlilan dan tahajud dulu ya. Habis ini mungkin dengan Mas Ardo dulu nih yang paling pertama ya di chat ada bagaimana tentang seleksi timnas sepak bola yang dibangun PSSI saat ini, mulai dari ASKAP atau ASKOT, belum ada gambaran jelasnya ya. Berarti ini lebih bicara ke struktural. Mungkin ada
informasi Mbak soal struktur yang ada di kita gitu? Wah, ini sih Askap sama Askot terakhir sempat di Twitter juga ngobrolin kayak bahkan kalau di konteks aku waktu itu rekrutmen pemain timnas putri untuk U15 atau U19 gitu. Itu malah kayak, ada kenalan pemain nggak gitu? Enggak, kalau umur 15 gitu. Oh iya, kalau kenal langsung ke lapangan desa ini ya. Loh, kok ke lapangan desa? Jadi kalau memang bahkan dengan adanya roadmap yang kemarin yang Permenko nomor 1 2020, dengan adanya itu pun kayaknya belum benar-benar turun sampai ke Askap atau Askot, karena ya mereka nanti juga pasti alasannya, oh nanti komunikasi antar institusinya susah, nanti bahkan kadang dari PSSI ke Askot 1 itu kadang agak lama kayak gitu. Bahkan kalau sejauh ini sih ngelihatnya, semoga nanti ada yang nambahin juga teman-temannya, bahkan dengan roadmap yang sebenarnya udah bagus, itu pun seleksi timnasnya belum benar-benar termapping dengan benar, belum ada lurus-lurusannya yang dengan benar. Mungkin kalau di Askotnya Mas Ardo atau Askapnya teman-teman lain ada yang lebih baik, tapi setidaknya kalau di Sidoarjo agak hahaha gitu. Oke, mungkin ada yang mau nambahin? Langsung tanya sendiri kayak Clubhouse. Kayak gimana sih Clubhouse? Nggak sebelum Clubhouse. Ya, mungkin ada pertanyaan. Siapa nih? Askapnya agresif juga. Mas, Mas Ignatius Aryono dulu ya. Terkait laporan keuangan klub sepak bola CSL. Nah, saat ini kan expense-nya juga gede banget dan kebanyakan untuk gaji pemain tuh ada informasi nggak Mbak soal ini? Oh, kalau ini sih aku lebih bisa jawabnya di sisi sosialnya ya. Kalau memang di sisi industrinya aku agak kurang mendalami karena memang risetnya lebih banyak ke politiknya. Jadi itulah yang sebenarnya membuat ada kecemburuan sosial antara ranah sepak bola dengan orang-orang masyarakat di sana. Jadi memang kebijakan yang dilakukan Xi Jinping itu sebegitu reaktifnya karena dia itu ingin sebenarnya ngerem masyarakatnya untuk tidak mendemo adanya CSL ini, atau mendemo udah dibubarin aja karena memang selama ini kesenjangan sosial yang tercipta karena klub sepak bola CSL itu sudah bikin banyak masyarakatnya di sana ngamuk. Apalagi yang tadi itu salah satu contohnya kayak di Shanghai Shipji, pemain siapa, Carlos Tevez itu kayak 60 juta euro atau 80 juta euro, sedangkan Shanghai-nya cuma segitu aja. Itu memang udah ongoing protes di masyarakat di Cina itu. Apalagi untuk kota-kota yang kecil, yang lebih kecil. Kalau yang urban mungkin memang purchasing power-nya lebih tinggi. Kalau kota-kota yang lebih kecil, mereka expenses-nya akan sangat-sangat menimbulkan friksi sosial di masyarakat sana. Tapi memang kalau di industrinya aku secara jujur kurang agak megang ke sana. Oke. Sekarang mungkin Mas Yoga bisa nanya langsung Mas, monggo. Halo, kemarin, selamat malam Mbak. Iya, halo Mbak. Halo Mas. Iya, tadi senang banget paparannya, jadi kebayang latar belakang dan lain-lainnya. Jadi ketika tadi ngelihat latar belakangnya, jadi ingat kita udah punya Impres nomor 3 2019 tuh, yang percepatan pembangunan sepak bola. Nah, ini apakah arahnya juga bisa jadi potensi ke sana seperti tadi Xi Jinping gitu ya, atau malahan ya untungnya tidak terlalu tertib atau tidak terlalu agresif dijalankan di Indonesia malahan ya gitu. Yang saya tahu malahan Impres ini dimanfaatkan oleh rekan-rekan di beberapa klub profesional untuk pendekatan ke BUMN gitu. Monggo Mbak. Oh iya, jadi
ini juga Inpres 2019, terus hanya turunannya yang Permenko itu. Kok aku sih ngelihatnya kita ada berada di dunia yang lain, bukan dunia lain gimana ya? Kita berada di belahan dunia lain daripada Cina. Memang Cina itu kan model secara generalnya pun mereka sudah totalitarian. Oh, sorry. Model ekonominya, model pemerintahannya itu sudah totalitarian. Jadi memang kalau misalnya kalau aku dengan santainya bisa bilang kita masih bersyukur, kita lebih santai orangnya kalau unsustainability-nya itu bukan disebabkan oleh pemerintah kayak Xi Jinping gitu, kayak hey stop, feeling aku tidak enak, berhenti dulu CSL gitu, bukan kayak gitu, kayak melainkan unsustainability-nya kita itu lebih berada di tingkat asosiasinya dan tingkat operator liganya. Tapi kalau memang dipakai untuk klub mendekati dan Permenko itu juga saya pernah nulis di bulan September 2020 masuk di Tirto, insya Allah nanti dibagiin linknya. Itu sebenarnya aku melihat ada beberapa hal yang mirip sama si reform plan-nya Xi Jinping. Tapi ya memang bedanya presiden kita dan model pemerintahan kita tidak yang totalitarian, tidak yang Pak Jokowi yang bukan yang stop semua sepak bola, stop semua, nggak kayak gitu yang tiba-tiba masuk, tiba-tiba ngedor pintu, kan nggak kayak gitu. Sedangkan kalau di Cina yang bikin goyahnya lingkungan atau ekosistem ekonomi dalam CSL itu sebenarnya kembali lagi ke pemerintahnya, karena pemerintahnya suka tiba-tiba gedor, woi bukain gitu, daripada di Indonesia yang kita yang nggak woi bukain, tapi malah supporternya yang woi yang kerja yang benar woi gitu kan. Oh iya ini Mbak, sedikit lagi Mbak, boleh? ya. Jadi sempat ada diskusi waktu itu dengan salah satu staf khusus gitu ya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sempat salah satu yang keluar outputnya yang ini tuh terhitungnya netral atau enggak nantinya saya nggak tahu, justru kita diskusikan adalah bisa nggak ya dari pemerintah itu mengeluarkan dukungan ke olahraga, jadi bukan hanya sepak bola ya, khususnya sepak bola saja, boleh saya bilang kayak gitu, adalah dalam bentuk insentif pajak nih. Misalnya brand yang melibatkan diri untuk pengembangan pemain, atau brand yang terlibat dalam proses sponsorship sebuah klub olahraga profesional atau asosiasi olahraga profesional itu akan dapat insentif pajak. Nah, kalau kayak gitu, apakah akan punya potensi buat bubble atau justru itu adalah potensi good governance ya? Itu sih kalau dari sisi aku ya, itu yang selama ini aku sebutin, yaitu sebenarnya pemerintah seharusnya memang memastikan keamanan financial security atau keamanan ekonominya industri olahraga, industri sepak bola kita. Jadi memang kalau masalah bubble akan menciptakan kemungkinannya itu masih, aku jujur belum pernah menganalisis sampai sejauh itu, tapi memang aku juga salah satu yang selama ini berdoa-doa, ya Tuhan, pemerintah ini tolong dong memberikan kepastian financial security nggak cuma untuk bola, tapi juga untuk para asosiasi atau cabur-cabur di Indonesia gitu. Karena memang selama ini kan kita yang dananya kurang, baik mau sepak bola atau apa, memang selama ini yang diidam-idamkan adalah pemerintah mau menggodok, mau turun ke kita sebagai market dan market dan voluntary sector untuk memberikan kepastian ekonomi gitu, Mas. Jadi kalau masalah untuk create ke bubble-nya belum bisa bilang sih, Mas, kalau aku jujur nggak berani juga. Oke, Mbak, thank you, Mbak. Makasih Mas Yoga. Sekarang mungkin Mas Putra dulu. Monggo Mas. Kayaknya boleh Mas Ferry dulu deh, soalnya takutnya komen saya malah agak panjang nih, biar mungkin Mas Ferry dulu deh, biar tuntas dulu pertanyaannya. Oke, Mas Ferry. Mas Ferry, monggo Mas.
Mas Ferry ini yang anu ya, siap-siap mau jadi Menpora tadi di Twitter. Iya, betul. Mantap jiwa. Amin. Mas Ferry, kalau jadi Menpora jangan lama, Mas. Ayo, Mas. Kita gedor. Kita gedor. Mana? Mas Ferry. Atau mau dibacain aja? Oke. Oke deh, dibacain. Oke, Mas Ferry mau tanya, jadi ada nggak sih hal yang bisa kita ambil atau tiru dari cara Cina membangun industri olahraganya? Industri olahraga. Kalau aku sih melihatnya, kalau dari plannya Xi Jinping ya, plannya doang nih, memang sama kayak komennya Mas Putra tadi, wah kalau di plan mah selalu bagus gitu. Kalau dilihat di reform plan-nya sama yang jangka menengah panjang, pendek panjang menengah itu adalah di mana mereka tuh memang memfokuskan kebutuhan grassroots-nya, sehingga ya memang sehingga akhirnya ada supply tertentu yang bisa masuk ke industri olahraga, ke industri sepak bola itu tadi gitu. Plan-nya itu bagus banget kalau ngomongin akademi, ngomongin kampus football, ngomongin grassroots football atau kayak sports for all gitu. Namun mungkin tim susnya atau orang di sekitarnya Xi Jinping ini orangnya lebih ke reaktif sehingga mereka langsung kayak oke, langsung masukin harus U23, padahal main U23-nya selama ini nggak pernah punya sejarah bagus-bagus. Jadi memang yang bisa kita lihat kalau dari sisi industri bola yakni supply pemain, kita bisa ngelihat untuk gimana cara dia ngebangun akademi, gimana cita-cita dia ngebangun untuk infrastruktur olahraga. Tapi untuk masalah ekonomi, aduh jangan ditiru, karena memang ekonomi Cina di dalam buku Why Nation Failed, mengapa negara gagal, itu si profesornya udah juga pernah bilang Cina ini bagaikan burung yang ada dalam sangkar. Kita ngegedein burung dalam sangkar, dia bisa gede ya, tapi memang maksimal ya segede sangkar itu doang, karena sangkar ini adalah totalitarian. Ekonomi totalitariannya dia, akhirnya suatu saat baik ekonominya sepak bola atau ekonominya Cina secara keseluruhan itu bisa akan kolaps karena si burung ini akhirnya stres, mati karena sangkarnya udah terlalu kecil begitu. Jadi yang kita bisa tiru untuk dari Cina adalah bagaimana mereka menyiapkan supply untuk pemain masa depannya. Namun yaitu ternyata kok kemarin jor-joran itu banyak capital flight yang pergi dari Cina, ya akhirnya dia langsung maksain aja U23 harus ada, daripada dia mana maksainnya U23-nya itu langsung kayak tahu bulat, besok harus udah ada U23-nya di lapangan main gitu. Ya udah, ini kan nggak balance atau bagaimana gitu. Oke, Mas Ferry ada tambahan pertanyaan sebelum pindah pertanyaan? Enggak, lanjut aja Mas, lanjut. Oke, siap. Udah ada suaranya nih. Ke Mas Putra berarti ya. Mas Putra dulu sebelum ke tadi Mbak Asila sama Mas Aldi. Monggo. Ya, thank you Mas Putra. Mbak Rere. Jadi saya sebelumnya mungkin apresiasi dulu lah ke Mbak Rere ya, karena sesuatu yang kompleks membahas political aspek dari kebijakan pemerintah terhadap olahraga bisa enak banget gitu didengerinnya. Oh ternyata nih kelemahannya dari sisi tadi totalitarian approach-nya, terus juga ternyata ada kekhawatiran ternyata dananya itu tidak kembali ke China, makanya tiba-tiba diputuskan stop secara sepihak oleh pemerintah, dan betapa itu berbeda sama approach di kita yang mungkin lebih ke market base. Tapi ya tadi tuh komen menariknya dari Mbak Rere, problemnya kita operator ataupun federasi atau pihak-pihak yang memang seharusnya bisa menjalankan fungsinya mereka untuk mewujudkan impian pengembangan sepak bola di Indonesia itu secara kompetensinya yang mungkin tidak tidak menempuh fit and proper test layaknya direksi BUMN misalnya, mungkin seperti itulah analoginya. Nah, kalau saya sih mungkin mau komentarnya karena ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sifatnya lebih mendekati ke aspek ekonomi atau bisnis ya, dan ya mungkin saya hanya mencoba melengkapi apa yang Mbak Rere sampaikan. Kalau dari saya melihatnya memang kalau dari grafik yang tadi Mbak Rere sampaikan, ujung-ujungnya governance atau kebijakan itu pasti pengaruh ke market.
Nah, ketika kebijakannya sudah seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Rere yang satu hari jadi pokoknya gitu, tiba-tiba nggak pernah ada sejarah kuat di U23 atau pengelolaan liga profesional yang bagus, tiba-tiba dipaksakan harus pakai pemain asing yang gap gajinya terlalu tinggi dan sebagainya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pasang kebijakan salary cap, dan talentnya yang pemain asing pun akhirnya eksodus keluar dari China bermain ke negara lain, yaitu adalah dampak yang tidak terpisahkan dari kebijakan governance kepada market atau ke industri. Nah, kalau ditanya, nyambung juga dengan statementnya Mas Yoga barusan yang masalah impres, pada akhirnya kalau dalam pandangan saya, kita itu beruntungnya masih ada cukup banyak orang atau perusahaan atau konglomerasi yang mereka tuh mau berinvestasi di sepak bola. Ya kayak yang sekarang mungkin lagi ngetrend banget kan, interaksi antara Kaisang dan Bali United dan Persis Solo lah sebagai contoh. Tapi problemnya kita adalah public trust-nya rendah untuk sepak bola itu bisa berjalan dalam jangka panjang. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya mungkin kita salah satu dari sekian banyak negara yang tonggak sejarah liga sepak bolanya itu minimal ada 3 jenis gitu, dari era Ligina, terus Indonesia Soccer League, terus sekarang baru lagi masuk ke era Liga 1. Artinya dalam rentang waktu kurang dari 40 tahun atau 30 tahun kita sudah menempuh transformasi model atau konsep liga lebih dari 2 atau 3 kali, tapi ya prestasi timnas kita yang masih itu aja. Nah kalau itu ya memang akhirnya dampak ya dari itu, inkompetensi dalam entah itu sport governance ataupun sport management, dan juga mungkin dikombin juga dengan sport science yang harusnya dimiliki oleh para pelaku tata kelola di sepak bola. Jadi itu aja sih untuk melengkapi remarks tentang pertanyaan yang berhubungan soal ekonomi dan market. Itu aja, Mas Putra. Back to you. Siap. Oke, itu berarti ditambahin ya sama Mas Putra ya. Mbak Rere ada tambahan mungkin? Saya baik-baik. Saya baik-baik saja. Oke, kalau belum ada mau nimpalin, saya lanjut dulu ke siapa Mbak Asila dulu ya tadi. Oke, ini agak balik lagi ke CSL. Correct me if I'm wrong, pernah lihat berita kalau nggak salah ada klub CSL yang nggak bisa bayar gaji pemain. Apakah itu termasuk efek bubble-nya? Karena kalau misalnya saya bisa tambahin sedikit ya, Mbak Rere. Ini yang Mbak Rere bilang, apakah ini ya efek bubble ini adalah part of yang Mbak Rere bilang tadi terkait sangkar burung ya. Karena tadi analogi sangkar burung itu saya malah dapat banget gitu, karena mereka akan menjadi bubble kalau misalnya si pemerintahnya ya tidak membesarkan sangkarnya. Kalau sangkarnya tetap size-nya dibuat segitu ya burungnya makin gede ya, benar kata Mbak. Ya pecah, bisa mati dia, bisa jadi bubble gitu ya, lepas gitu. Dan nah kalau apakah seperti itu atau enggak ya? Nah itu yang mungkin saya tadi tambahin aja. Monggo Mbak Rere. Oh itu udah kayak mewakili banget Mas, kayak memang udah dari tahun 2017, 2018, 19 itu udah ada beberapa klub yang kena sanksi dikeluarin dari SL karena nggak bisa bayar gaji pemain ya, karena memang definitely ini efek bubble-nya di situ itu, karena mereka itu kayak udah raise apa ya, tumbuhnya kecepatan, gedenya kecepatan, si bubble ini tiba-tiba ya hilang begitu saja. Sama ya memang setuju juga Mas Putra analisis ini tadi juga si pakai analogi sangkar burung gitu. Jadi memang aku sudah setuju banget kalau itu termasuk efek bubble-nya. Karena ya udah terlalu cepat, roda perputarannya udah terlalu cepat, akhirnya suatu saat akhirnya bobrok juga mesinnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Rere. Selanjutnya yang dari pertanyaan Mas Aldi Yosafat ya. Oke, Mas Aldi Yosafat mau tanya langsung mungkin sama Mbak Rere. Oh ya.
Halo, bisa? Ya, terima kasih Mas Putra. Ya, halo juga Mbak Rere. Selamat malam. Saya Aldi dari Bekasi. Kebetulan saya lagi ada riset kecil-kecilan soal sepak bola wanita dan gimana caranya negara-negara lain itu bisa bikin strategic plan biar bisa ngembangin sepak bola wanita di negara mereka. Nah, kebetulan sekarang ini kan lagi ngomongin soal perkembangan sepak bola Cina. Dan yang saya baca sih, correct me if I'm wrong, sepak bola Cina kan salah satu ya pionir lah di Asia dalam hal sepak bola wanita dan pengembangannya. Meskipun caranya bukan seperti yang di Eropa atau di Jepang saat ini, karena yang saya tahu ada beberapa peran paksaan dari pemerintah. Jadi pertanyaan saya mungkin seperti yang saya ketik, seberapa jauh sih peran pemerintah dalam bentuk suatu strategic plan, kalau ada ya strategic plan terhadap pengembangan sepak bola wanita di Liga Cina tersebut. Karena Piala Dunia pertama tahun 91 itu di Cina, terus 2007 juga dikasih ke Cina. Negara Asia pertama yang sampai final Piala Dunia wanita itu kan Cina sebelum kalah sama US, tapi tahun 2000 sekian sekarang udah disalip sama Jepang. Kira-kira pertanyaan saya itu tadi sih, peran pemerintah terhadap pengembangan sepak bola Cina wanitanya dalam hal bentukan strategik plan. Oh ya, kalau sebenarnya peran pemerintah kalau dilihat-lihat dari Chinese football reformnya yang baik 2015, 2016, 17-nya itu mereka itu mengemas wordingnya itu lebih ke kayak gender neutral gitu, kayak jadi nggak ada secara spesifik mereka ngomongin ini sepak bola cowok atau sepak bola perempuan, tapi yang mereka bilang hanya spesifik itu adalah three World Cup dream-nya Xi Jinping itu, yaitu yang qualify for men's football, terus akhirnya hosting men's football, dan akhirnya win the title of men's football. Jadi tapi kalau waktu dilihat-lihat ini waktu itu sambil ngerjain artikel untuk Tirto saat itu, memang wordingnya itu tidak secara spesifik, oh ini yang laki, ini yang perempuan, seperti itu. Tapi yang spesifik disebutkan oleh dia dalam si reform plan-nya itu adalah saat ngomongin guiding principles-nya adalah Xi Jinping Chinese Football Dream itu tadi, Mas. Kira-kira itu udah cukup menjawab apa tidak, Mas? Gimana, Mas? Terima kasih, udah ya cukup memberi masukan. Ya. Oke, thank you Mas Aldi. Ini kalau misalnya Mbak Rere, saya mau nambahin juga, apakah ini juga terkait peran pemerintah ya terhadap strategic plan? Ini pasti ada hubungannya juga dengan perpolitikannya mereka kan ya, maksudnya sistem perpolitikannya mereka yang totalitarian dan market banget lah, market driven banget kan dia kan Xi Jinping tuh benar-benar liberal kan sebenarnya kan, benar nggak sih? Ya, jadi Xi Jinping itu udah kayak cult of personality. Jadi memang kayak bahkan kita ke pasar aja udah bisa nemu gambarnya Xi Jinping, kita beli berapa yuan gitu kan. Cuma peran absolut. Terus Tumau di zaman Great Leap, karena memang untuk ekonomi negaranya dia sudah bilang sosialis rasa Cina, sosialis ala Cina, yaitu dengan persinggungan antara nasionalis sistem atau centralized system dan market driven. Tapi yaitu akhirnya karena ketotalitarianan backpass to maunya itu di bidang sepak bola, akhirnya itu juga yang kemarin itu salah satu faktor di mana unintended consequences-nya jual beli pemain itu bisa setinggi itu. Jadi memang Xi Jinping itu tidak pernah menyangka kalau para pengusaha-pengusaha ini seperti Evergrande itu disinyalir, ini sayangnya aku mau jujur juga, disinyalir itu hanya untuk mengambil hatinya Xi Jinping atau hatinya pemerintah dalam land acquisition. Dan ini kayak yang bisa jadi ditakutkan akan terjadi akan gulung-gulung lagi untuk Evergrande, karena ketika memang real estate-nya sudah terbangun, interest-nya dia sudah terpenuhi, ya dia sudah nggak punya interest lagi dalam ngegedein
dalam berpartisipasi dalam sepak bola ini. Sama kayak si Sunding ini kan, Sunding ini kayak dari minggu lalu dilihat-lihat ini kenapa sih, ya udah dia cuma bilang, oh aku mau konsen ke tempat yang lain gitu, kita udah nyari calon owner yang lain tapi nggak ada gitu. Mereka cuma bilang gitu kan selama ini ya. Mungkin kalau saya sih bilangnya interest mereka sebenarnya dalam sepak bola itu sebenarnya sudah terpenuhin gitu. Ini itu akan kayaknya nih nggak akan yang pertama, akan banyak yang bergulung-gulung juga ke depannya gitu. Tapi we never know ya, aku juga bisa salah gitu kan. Siap. Oke, makasih Mbak Rere. Mungkin sebelum ke Mas Rafif, karena Mas Rafif kan arahnya sudah mulai mengerucut ke sepak bola industri dan nasional, mungkin saya ambil yang dari Mas Fayat dulu ya. Monggo Mas Fayat bisa langsung tanya. Wow. Tes, kedengeran suara ya? Kedengeran Mas? Ya, malam Mas Putra dan Mbak Rere juga teman-teman semua. Jadi mungkin pertanyaannya yang pertama mungkin lebih simpel ya. Jadi apa bedanya kayak governance di Cina sama negara kayak misalkan Qatar lah, kalau kita ambil contoh yang terbilang sukses, kayak dia bisa sukses di dalam dan di luar lapangan gitu. Karena kan sama-sama juga disponsori pemerintah ya, investasinya juga ya walaupun kayak swasta ya kan, tapi perusahaan yang dimiliki pemerintah gitu kayak Qatar Airways dan semacamnya. Terus yang kedua mungkin lebih ke ini sih Kak, lebih ke konsep governance di tingkat global itu gimana dia merespon model-model governance yang ada di tingkat lokal gitu, karena kan ya kalau di tingkat lokal itu kan kewenangan ada di si negaranya ya, mau ikut mengintervensi olahraga atau enggak gitu, apakah olahraga di negara tersebut benar-benar murni swasta atau mungkin ada justru yang di drive oleh pemerintah. Nah sedangkan kan kalau di tingkat global itu kan aktor-aktor yang mengelola olahraga ini kan aktor-aktor swasta, kayak misalkan kalau di konteks sepak bola itu FIFA. Nah itu gimana misalkan aktor seperti FIFA ini mengontrol intervensi negara yang terjadi di tata kelola secara lokal gitu. Kalau kayak kemarin Indonesia itu kan sempat disanksi juga tuh. Terus juga tadi sempat di presentasinya kayak CFA itu di bawah struktur dari kementerian. Nah itu walaupun di speak gitu biar nggak kelihatan benar-benar di bawah kementerian. Nah itu secara konsep sih sebetulnya gimana batasan antara kewenangan si aktor tata kelola di tingkat internasional dengan aktor tata kelola di tingkat lokalnya. Makasih Kak. Segitu dulu. Oke, makasih. Oh, kalau misalnya governance di Qatar sih aku nggak pernah bisa bilang karena jujur nggak bisa bilang karena memang selama ini interest aku lebih ke Asia Timur kepada Indonesia, karena memang kan yang sebenarnya yang emerging countries untuk sistem olahraga in general itu adalah Korea, Jepang, Thailand, India. Sedangkan si Cina ini kenapa ini selama ini jadi interest, karena ya tiba-tiba banyak football reform Indonesia kok mirip-mirip ke Cina gitu. Nah, kalau di Qatar sih ini pun aku juga sayangnya hanya bisa menjawab hanya second hand opinion gitu loh dari yang pernah bekerja di Qatar. Kalau di Qatar itu sebenarnya orang Qatarnya, Qatar aslinya mereka tidak banyak bekerja. Jadi yang sebenarnya running project untuk pembangunan stadion atau running project apapun itu di ekonomi atau industrinya Qatar itu sebenarnya banyak orang Eropanya atau banyak orang Baratnya. Jadi orang Qatar atau Qatar, Uni Emirat Arab, negara-negara sultan itu mereka hanya sebagai figurehead gitu yang memang kayak yang muncul ke depan. Oh, ini orang Arabnya, tapi sebenarnya yang roda penggeraknya itu adalah orang dari Barat. Lalu sedangkan kayak seperti bedanya governance Cina sama Piala Asia jadi host. Oh ya, kalau Qatar pun jadi host World Cup itu sebenarnya juga ada berkah gosok-gosokin sama salah satu orang FIFA-nya juga kan. Jadi aku juga nggak bisa bilang kalau negara-negara Timur Tengah ya lebih tepatnya itu kayaknya mereka belum bisa mewakili kesuksesan.
kesuksesan sistem olahraga. Tapi memang yang beneran emerging countries ini beneran si Jepang, Korea, dan India, Thailand. Untuk ngebahas itu kayaknya kita perlu buka warung lagi. Lalu untuk konteks governance secara global, kayaknya dulu Indonesia itu kita, ya, contohnya aja kayak, apakah FIFA ini bisa nggak sih marahin Xi Jinping? Hei, Xi Jinping jangan terlalu intervensi dong. Sebenarnya bisa. Tapi terkadang ada beberapa interest yang juga bisa tabrakan. Bisa jadi FIFA ini udah jalan oleh fundingnya Cina atau tapi ini aku juga perlu ngelihat lagi, maksudnya mau memvalidasi perkataanku sendiri. Jadi memang sebenarnya bisa kalau FIFA itu marahin negara kayak, woi pemerintah jangan terlalu nyetir dong. Bahkan si FIFA itu sebenarnya juga bisa marahin Cina. Cina, kamu ternyata bohongin aku ya. Bilangnya CFA non government. Ternyata CFA ini sebenarnya juga masih kamu utik-utik, masih kamu stop pekerjaannya gitu. FIFA ini bisa untuk memarahin. Tapi ada faktor-faktor lain, kira-kira FIFA ini mau nggak? Karena entah FIFA ini juga jalannya kan kemarin sponsor yang World Cup Rusia itu banyak Cinanya. Alibaba. Iya, Wanda juga, Alibaba, Wanda, Vision itu banyak Cinanya. Jadi aku rasa kenapa kok nggak dimarah-marahin, padahal udah jelas-jelaskan si Cina ini agak ngeprank FIFA karena dia bilang CFA ini NGO, ya tapi karena gajinya FIFA ini ada dibayar oleh Cina, ya mungkin itu mereka masih belum marahin Cina karena intervensinya sejauh itu gitu. Beneran Xi Jinping atau GAS itu General Administration of Sport itu beneran bisa bilang stop, my feeling is not delicious, stop, ayo dirubah pakai begini gitu. Udah kayak mereka bisa banget kapan aja, walaupun mereka udah bilang kita udah deregulasi, udah nggak government driven lagi kok, udah otonomi kok, tapi ya tetep lah kalau Cina mereka tetap bisa kayak tiba-tiba nyetop di tengah jalan. Jadi kalau jawabannya bisa banget mereka marahin Cina, tak banget dia mereka. Cuma tergantung mereka lagi sibuk apa, mereka duitnya dari mana gitu kan. Berarti kalau misalkan nih Kak dilihat dari sudut pandang si Cina, jadi ketika Cina itu bikin kebijakan berarti ya bisa dia nggak comply gitu dong sama aturan dari FIFA-nya. Oh, sebenarnya aturan FIFA itu sebenarnya lebih banyak ke rules of the game. Teknis. Terus akhirnya gimana? Bentar, masih nginget statutanya dulu bentar. Kemarin soalnya sempat riset yang tata kelola, cuma udah kebiasaan kalau sudah dikumpulin udah dilupain gitu aja. Itu sejauh ini memang mereka itu statuta FIFA itu berkisar peraturan dianya sendiri gimana. Oke, eleksinya kayak gimana, pemilihan negara untuk biddingnya kayak gimana. Jadi memang mereka sebenarnya nggak ngurus sih kayak kamu negaranya mau aturannya mau dibikinin oleh marketnya, mau aturannya dibikinin sama voluntary actor-nya kayak di Jerman, orang-orang volunteer-nya yang sendiri, mereka maju sendiri, atau kayak Cina mau dibikinin Xi Jinping sendiri, digambarin sendiri gitu. Sebenarnya mereka tidak banyak mengatur itu gitu. Jadi memang mereka itu rules of the game, election, lalu pemilihan host bidding, lalu kayaknya kedepannya ini dengan perkembangan gender equality-nya yang ada di US itu bisa jadi FIFA juga akan ada perubahan mengenai gender equality perkara di sepak bola gitu. Oke, siap. Makasih Kak jawabannya. Ya. Mas Putra? Ya, terus ini tadi. Sampai masih ada satu lagi itu pertanyaan tentang apakah bubble ini berlangsung lama dan berdampak pada CSL dalam jangka panjangnya. Nah, gimana pandangan Mbak Rere terhadap dari Asila nih pertanyaannya? Iya, aku nih selama ini belajar dari podcast yang Football Year awal pandemi kemarin itu sempat aku ngecebret aja kayak begini begitu, ternyata
perkiraannya beda karena pandemi ternyata perputarannya sebegitu cepat. Jadi bakal berlangsung lama atau tidak kepada CSL ini tergantung banget pada CSL-nya sendiri. Mereka tuh mau mau menjawab tantangannya ini berdasarkan data dan perhitungan yang matang, atau tetap mau tahu bulat aja kayak kemarin. Wah, ada yang tutup buku nih, ada yang gulung tikar nih. Kita tahu bulat aja mau ngapain gitu kan. Itu sangat tergantung pada CSL. Yang sebenarnya kok saya ngomong CS tergantung lagi sama Xi Jinping-nya maunya secepat apa, maunya gimana gitu. Mungkin institusi bola di tingkat untuk reform. Sebenarnya dorongan reform itu para aktornya sudah semuanya pada, kalau dibaca-baca ke sana kemari, mereka tuh sudah saling menyuarakan. Profesor-profesor Cina itu sebenarnya juga udah bagus-bagus penelitiannya untuk udah kayak hai begini, karena tapi sayangnya karena di Cina itu juga kita juga nggak bisa terlalu mengkritik pemerintah. Jadi profesor-profesornya dari penelitiannya itu kayak soft suggestion gitu, nggak yang kritikal gitu. Jadi memang panggilan gitu ya maksudnya. Jadi rekomendasinya di tone down tuh jadi istilahnya diperhalus bahasanya supaya kritiknya tidak terasa secara literal oleh pemerintah gitu. Itu yang setelah dia bilang waktu acara apa benar gitu selama 3 bulan ini ternyata Jack Ma-nya hilang, kolaps, Jack Ma Halo Mbak Rere, still there? hilang ya? Halo. Halo. Sekarang udah kembali nih suaranya. Tadi agak keputus Mbak Rere, mungkin a bit mundur sedikit. Mundurnya sampai mana? Sampai mana tadi ya? Ya sampai setelah komentar mengenai memperhalus kritiknya ke pemerintah. Oh iya, jadi memang Xi Jinping ini pun masih ya mirip-mirip kayak zaman kita Orde Baru yang tiba-tiba kita hilang kalau mengkritik mengkritik terlalu keras. Ada banyak yang orang hilang dan nggak kembali. Syukur Jack Ma kemarin ini balik. Sama kayak yang punya Fosun. Bentar, aku lihat catatan. Yang punya Fosun itu juga sempat hilang karena si Fosun ini namanya Guo Chang. Ya Allah, maafkan Pak Guo, Bu Guo. Itu sempat dilaporkan hilang itu karena sepertinya juga diinterogasi sama pihak Cina perkara investasinya si Fosun ini. Jadi bisa hilang, bahkan bisa nggak balik gitu. Kalau biasanya kalau orang kaya mungkin balik, kalau nggak kaya amat mungkin baliknya bismillah. Halo? Ya, masuk kok tadi Mbak Rere pertanyaannya. Ini mungkin si Mas Putra analisis lagi nggak tahu, mungkin lagi ada ini take over sementara dulu. Dari teman-teman ada komentar atau pertanyaan lagi nggak untuk Mbak Rere sebagai panelis? Xi Jinping dan kayak Mbak Astila ini. Syukur Mbak, terima kasih sudah nemu pasal 19 ayat 1. Ya terserah mau ngurus, kecuali memang akan berdampak langsung kepada FIFA-nya, bisa marahin. Harusnya bisa marahin Xi Jinping karena si CFA-nya itu sempat ngeprank FIFA kan, tapi ya kayak ini karena FIFA ini lagi ada di pocketnya Cina ya mungkin nggak seberapa dimarahin. Ada lagi? Tes udah masuk belum? Udah. Oh, udah. Oke. Sorry.
Ini mungkin ke Mas Rafif dulu ya, Mas Rafif. Ya, ke Mas Rafif, monggo Mas, langsung ditanya aja ke Mbak Rere. Selamat malam Mbak. Hai Mas Rafif. Ya, nama saya Rafif dari UNJ, masih semester 6 nih. Jatuhnya saya newbie sih. Lagi belajar aja. Ini Mbak, jadi kan tadi katanya kan kalau Xi Jinping itu kan kayak punya istilahnya kayak punya power lah buat membuat sistem gitu untuk sepak bola di Cina kan. Nah, kenapa kalau di Indonesia tuh kayak nggak bisa diterapin gitu? Apa mungkin karena ada hubungannya sama kalau di Indonesia tuh sepak bola kayak belum dianggap industri gitu, masih cuma sekedar hiburan doang. Jadi kayak pemerintahnya juga nggak serius gitu buat nanggepinnya. Gitu sih Mbak paling. Iya. Kalau kenapa nggak bisa kayak Xi Jinping bisa ngegambar-gambar sendiri sesuka hatinya dia, ya mungkin salah satunya kita beda sistem pemerintahan. Mereka kan komunis, bahkan partainya aja China Communist Party yang memang semuanya itu state. Kita nggak benar-benar punya individual freedom atau gimana gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita tidak komunis gitu. Kalau kita komunis sudah dianggap tidak beragama begitu kan. Kita bukan yang sosialis. Tapi memang kalau setelah menjawab yang pertanyaan pertama kita bukan negara komunis, yang keduanya memang yaitu kita kalau memang anak olahraga, kuliah olahraga udah kayak ngerasa olahraga ini memang kayak tier kedua gitu ya, nomor satu yang lain-lain aja. Bahkan untuk funding Kemenpora pun dia tuh udah kayak paling bawahnya kayak nomor 3, pokoknya temennya Kementerian Kehutanan yang kita cuma dapat 10 triliun gitu, mau buat apa, masih baru buat onde-onde udah habis gitu kan kalau mau ngomongin aja medali, apalagi kalau memang kita mau pemerintah kita untuk serius ngebangun industri olahraga. Tapi kalau aku pribadi nih ya, jawaban aku akan sangat merefleksikan pandangan ekonomi politikku. Jadi kalau aku orangnya lebih pengen peran pemerintah itu kecil-kecil aja. Peran pemerintah yaitu mereka meregulasi tax exemption, maksudnya pengampunan pajak untuk atlet atau memang sudah diampuni pajaknya. Pengampunan pajak bagi yang mau funding sport gitu. Aku pengennya memang kalau industri ini di drive sama marketnya gitu. Aku anaknya rada mungkin kalau dibilang kapitalis atau bagaimana nggak ngerti nih, atau neoliberal. Tapi aku sangat ingin peran pemerintah itu kecil aja, yang dimana mereka itu hanya masuk ke ranah industri bola itu untuk mengamankan financial kita, kondisi finansialnya itu kayak seperti Mas Yoga tadi bilang, mungkin nggak sih kita suatu saat ada pengampunan pajak bagi yang mau fundingin sepak bola, ngefundingin cabur olahraga apapun. Dan ya aku juga selama ini kan ngelihat banyak pemain-pemain yang nggak pernah digaji. Kan kira-kira mungkin nggak sih ini pemerintah bisa hadir untuk undang-undang, kira-kira bisa macam gimana nih sanksinya, atau karena kalau misalnya dilihat berkaca nih, mohon maaf kalau aku akan terdengar rada Europe sentris mungkin karena background pendidikannya itu. Kalau di Eropa kita diapa-apain sama olahraga, kita akhirnya bisa naik ke pengadilan tinggi Eropa karena Pak Bos, saya kemarin doping Pak, saya memang dapat sanksi, saya ngaku salah, tapi sanksinya kok seumur hidup saya nggak bisa, sedangkan saya bisanya itu karate gitu. Akhirnya dia bisa memohon kepada pemerintah untuk aku jangan di-ban dong seumur hidup, ban aja 2 tahun kayak, karena aku hidupnya hanya dari olahraga. Nah itu, jadi aku berharap peran pemerintah itu sebenarnya kecil-kecil aja. Industri olahraga sepak bola, industri olahraga apapun, itu di-drive oleh marketnya, para pemain marketnya, karena kalau kita kembalikan ke market, akhirnya si market ini bisa belajar cepat, kalau gagal cepat, mikir cepat, bisa langsung ngerespon sendiri gitu. Baru kalau
pemerintah hadir kepada market. Kalau kita saat market ini gagal ya, itu kayak banyak pemain sepak bola yang nggak digaji, pemain sepak bola ini boleh naik, Pak, tolong dong ini aku digajinya ini gimana, atau tolong dong ini si klub ini diapa-apain dong sama negara gitu. Jadi kehadiran pemerintah, saya hanya berharap hanya di ranah memastikan keamanan kita, keamanan supporter, jangan sampai rame-rame kayak undang-undang yang ada di Inggris itu, kayak waktu hooligan mereka langsung si pemerintah yang ngeluarin undang-undang gimana caranya nggak ada alkohol, nggak ada perkumpulan atau gimana. Jadi intinya negara hanya hadir untuk memastikan security kita, sedangkan untuk perputaran pengembangan industri, aku berharapnya itu akan dikembalikan ke market aja, pemain market, karena bakal lebih lincah seharusnya. Tapi kok kebetulan pemain marketnya kita kurang makan gizi seimbang, mungkin jadi kurang cepat pergerakannya. Kira-kira Mas. Semoga nggak terlalu panjang ya jawabannya. Saya belum terlalu paham sih, cuman ya udah nanti juga ngerti sih, dipahamin lagi. Malum backgroundnya bukan ekonomi ataupun politik sih. Aku juga S1-nya olahraga sih gitu. Tapi memang studi S2-nya ternyata aku menemukan keindahan studi politik dan olahraga, enak juga nih. Ya, Mas. Ya, makasih Mbak. Ya, terima kasih udah tanya. Ya. Mbak Rere, satu dari saya ya. Aduh, pasti susah. Enggak lah, bukan dulu. Nah, kalau misalnya dari saya sebenarnya tadi ada yang menarik, ada dua yang saling bersinggungan satu sama lain, yang seperti yang diomongin Mas Rafif tadi terkait sepak bola nasional dan industrinya, juga terkait dengan apa yang biasa terjadi di Indonesia. Yang Mbak Rere tadi bilang kan terkait FIFA ya, yang tadi dengan yang pertanyaan Mas Fayat tadi adalah terkait FIFA, di mana saya sendiri akhirnya baru tahu, tapi dulu sih sempat curiga aja gitu ya, kenapa setiap ada masalah yang bawa-bawa pemerintah pasti organisasi kita selalu bawa-bawa FIFA nih gitu. Sedangkan ternyata dari FIFA-nya yang Mbak bilang tadi sebenarnya yang dia pikirin tuh sebenarnya teknis gitu loh. Yang sebenarnya kalaupun kita serius nih, misalnya mau pemerintah sekalipun yang ngedirect, sepanjang inline dengan FIFA kan nggak ada masalah sebenarnya. Itu kan hanya kemampuan kita untuk mengimplementasikan aja. Benar nggak sih, mengimplementasikan yang diminta oleh FIFA gitu ya. Apa sih jalannya seperti apa gini, nanti kita yang tinggal mensinkronisasikan aja dengan rules atau regulation yang ada di dalam FIFA. Menurut saya ya, tapi tolong nanti benar atau salah monggo silahkan silahkan Mbak Rere bantulah gitu. Nah, karena kemarin kebetulan di aplikasi yang nggak disukain sama Mas Putra Kartono ya, Clubhouse, kemarin saya sempat dengar juga bagaimana dari Pak Marco ya, Pak Marco menginformasikan satu hal yang menurut saya itu sangat esensial ya, bahwa mengimplementasikan rules of regulation aja yang ada di dalam organisasi itu nggak bisa gitu, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi yang dibilang bahwa satu orang pemain itu dikontrak semusim gitu, minimal semusim. Nah, ketika ada satu pemain yang tiba-tiba sakit, meninggal gitu ya, dan harus digantikan dan dibolehkan digantikan menurut rules dan regulation-nya, yang ada di dalam regulator kita tuh menganggap bahwa nggak bisa diganti karena bahasanya adalah satu musim, istilahnya ya kayak takut gitu ya, takut dengan regulasi, padahal kalau dicari jalan keluarnya kan bisa. Jadi itu kan jadi menurut saya jadi sebenarnya masalah yang ada selama ini tuh ya kemampuan kita untuk membaca atau mengimplementasikan yang ada di FIFA ini dan mensinkronisasikannya gitu. Apakah ini benar atau salah? Mungkin Mbak Rere bisa kasih input atau insight ya. Terus yang kedua terkait industri kita sendiri, saya sebenarnya
semashab sama Mbak Rere ya, terkait industri memang mau nggak mau rasanya memang harusnya diberikan ke market. Memang yang jadi masalah di sini yang saya lihat mungkin membantu Mas Rafif juga tadi, pada akhirnya, peran leadership yang dibilang sama Mas, Putra di awal tadi, itu yang jadi bermasalah gitu. Karena ketidakmampuan lagi-lagi ya, mungkin ketidakmampuannya untuk membaca atau membuat rantai nilai di dalam ekosistemnya itu untuk berjalan gitu. Karena sebenarnya yang paling mengerikan dari sepak bola industri kita, gimana mau jadi industri nih ya Mas Rafif, gimana mau jadi industri kalau misalnya secara investasi mereka nggak dijaga gitu sama ekosistemnya gitu. Jadi ini kayak kalau misalnya kita masih begini-begini aja, leadernya juga masih gini-gini aja, bahaya banget nih buat yang berinvestasi di sepak bola menurut saya gitu. Jadi, mungkin saya juga bisa bilang, saya pengen banget nih nulis, tapi belum sempat nulis. Apa yang terjadi di Sleman itu adalah sebenarnya akan menjadi tamparan keras ya buat operator dan regulator kita. Karena apa yang dilakukan Sleman ini nggak main-main gitu. Bahkan dia sampai level HR, human capital dipikirin. Itu kan duit semua tuh. Mana ada sih investasi nggak mau duitnya balik, ya nggak sih? Kalau misalnya ini nggak berjalan, mampus lah ini investasi ini. Yang ada orang lari semua dari industri bola kita gitu loh. Gimana mau menuju, tapi kita nggak pernah bikin industrinya jadi bagus gitu. Mungkin ada Mbak Rere ada input atau ada masukan soal ini. Terima kasih Mbak. Kalau ini nggak ada salah benernya sih Mas. Memang perkara menerjemahkan peraturan gitu juga, aduh, memang selama ini waktu riset tata kelola tahun lalu itu juga kelihatan mereka tuh kayak nggak ada yang bilang, loh itu kan hanya aturan, kita bisa nego yang lain, padahal ya memang aturan bahkan sampai di level FIFA pun juga kadang itu masih bisa diliukin gitu. Jadi memang nggak bisa menyalahkan gitu. Terus ya ini baru akhirnya alhamdulillah sih bisa nguping apa yang terjadi di Clubhouse itu. Jadi ya Mas nggak bisa bilang salah atau benar sih. Dan ya ini beneran berharap untuk ya ini kalau memang nggak jadi lagi liganya dan PSS Sleman itu bahkan belum jadi udah layu sebelum kan bisa besokin si PSS Sleman itu ya Mas. Kok pada stop semua? Iya kedengaran Mbak. Lanjut Mbak Mbak. Lagi dengerin Mbak saya. Semuanya stop. Aduh. Biasa Mbak kalau kagak paham kan harus dengerin dulu biar paham. Iya. Koneksi sempat trouble ya. Enggak, ini masuk lancar kok. Lanjut Mbak, tadi soal PSS Mbak. Gimana? Oh iya. Oh udah deh, udah. Mentok. Udah PSS-nya. Halo. Ya, ada lagi nggak Mbak dari Mbak Rere? Ada lagi mungkin? Sejauh ini sudah sih. Ya, oke. Yang lain mungkin kita masih ada waktu, paling lambat jam 22 kita selesai ya. Jadi monggo kalau ada yang mau tanya atau mau kasih solusi silahkan. Ini ada Mas Dimas, masih ada nggak nih? Atau Mas Bernardi, monggo. Jangan malu-malu. Atau Mas Yaski dan Mas Zain, silahkan. Duh, Mas Dimasnya baru mau masuk. Iya, baru masuk lagi. Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Mas Adun mungkin? Ini sih, Mbak Aslia.
Soal negara boleh Mbak ngomong sendiri yuk. Soal negara boleh urus sepak bola sama FIFA. Yes. Iya, member adalah Football Association, bukan negara gitu. Jadi memang yang dikenal sama FIFA ya si PSSI kalau in terms of negaranya gitu. Sempat ngebahas ini pas kuliah. Yeay. Thank you Mbak sudah nambahin. Kalau boleh bilang masih oh iya. Mbak Sinta yuk ngobrol yuk. Keluarlah Mbak Sinta. Mbak. Halo Mbak Re. Halo. Bener nggak sih Mbak? Soalnya aku tadi mudengnya gitu. Mana lagi. Sepak bola kita masih kurang pakai pendekatan komunitas, tahu keputusan yang lebih bijak. Kayak dicontohin Mbak Rere, pemain yang keringanan sanksi itu yang atau yang market. Aku gitu. Kayak yang dicontohin Mbak Rere. Yang itu loh Mbak, apa yang keringanan sidang tadi kan di Eropa. Kalau di Indonesia mungkin yang aku tahu sanksinya biasanya lumayan berat gitu kan. Jadi maksudnya mereka yang di atas ya yang PSSI dan kawan-kawan itu kayak nggak ngelihat si pemain nih benar nggak sih kalau misalnya dihukum seberat ini, atau mungkin misalnya kayak yang aku tahu kalau nggak salah ada beberapa keputusan sidang yang tanpa datengin ini nggak sih pemain atau klub yang salah. Waduh itu kurang tahu. Iya nggak sih? Kan harusnya kan seenggaknya ada keterangan yang masuk. Iya. Yang semacam itulah. Jadi maksudnya kayak misalnya kalau yang market tadi kan mungkin lebih gampangnya ini ya, kalau kebutuhannya supporter nih kayak diatur yang hooligan tadi kayak gitu, tapi kan yang supporter ini sama sekali nggak dideketin gitu loh buat aturan-aturan itu. Terus kalau misalnya si pemain ada aturan yang harus dipatuhi sama pemain, si pemainnya ini nggak dideketin. Kalau mudengku gitu, ya nggak sih? Iya. Aku ngerasa kok. Kayak yang pertama tadi, misalnya yang di Eropa pemain ngajuin kayak keringanan sanksi, jadi yang memutuskan itu si Court of Arbitration in Sport itu yang memutuskan adalah pengadilan olahraga. Lalu dia nggak terima, akhirnya dia bisa minta tolong ke pemerintah Uni Eropa melalui pengadilan tinggi. Jadi dia ngebawa kasusnya keluar dari yurisdiksi olahraga. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum bisa kita membawa kasus yang ada di yurisdiksi olahraga keluar dan ke pengadilan biasa, karena memang di ADART pun rata-rata ya kasus di olahraga diselesain di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, udah sampai situ aja. Dan kalaupun memang sanksi itu malah memutus penghidupannya si atlet, ya udah si atlet ini nggak bisa bergerak apa-apa, keluar, nggak bisa kayak challenge nggak bisa untuk naik banding ke pengadilan sipil biasa untuk kayak Pak minta tolong dong kabarin ke orang olahraganya, saya cuma bisa hidup kayak gitu. Tapi memang di Indonesia ekosistem seperti itu belum ada Mbak. Jadi ya namanya juga berharap boleh, tapi memang sangat jauh untuk Indonesia mau membuka yurisdiksi itu sampai keluar ke pengadilan sipil. Dan pun di Eropa itu sangat case by case, nggak semua kasus-kasus yang ada di yurisdiksi olahraga dikabulkan atau bahkan boleh ngumpulin ke pengadilan tinggi Eropa, nggak semuanya. Jadi memang per kasus. Lalu yang tadi apa ya, kayak peraturan mengenai olahraga, iya sih. Memang selama ini ya alhamdulillah network saya sudah mulai terbangun sampai orang-orang yang memang ngobrolin, yang salah satu staff susnya ngumpulin
ngumpulin bagaimana gimana bikin apa sih regulasinya. Jadi memang kalau di Indonesia kalau saya boleh bilang pembuatan regulasi olahraga khususnya olahraga itu masih bersifat elitis dan di lingkaran teman-teman sendiri atau kenalan sendiri. Ya mungkin nomor satu alasannya yang rasional sih, ya atas dasar meritokrasi, ya kita sudah tahu kemampuannya dia pasti bisa, tapi ya lama-lama itulah kenapa undang-undang olahraga itu banyak yang agak kurang menjawab kebutuhan kita sebagai masyarakat, ya karena memang pembuat tim 9, tim-tim yang dipanggil ini memang ya masih bersifat teman-temannya sendiri begitu sih Mbak. Kalau boleh jujur. Nah, ini tapi karena ini Zoom dan ini direkam, takut suatu saat ini bisa meledak keluar dari Zoom sini, tapi ya insya Allah akan bisa saya pertanggungjawabkan karena memang itu kondisinya dalam pembuatan. Contohnya Januari kemarin ada pembuatan grand design keolahragaan gitu. Ya memang saat saya FGD di sana, grand design-nya udah jadi. Oh, ternyata timnya pembuat grand design keolahragaan nasional ini ya orang-orang itu lagi gitu. Yang dari dulu yang bikin itu lagi. Makanya kayak undang-undang olahraga kita baunya rada kentang-kentang gitu kan, kayak nanggung, nggak sampai ke masyarakat, nanggung gitu. Jadi saya setuju sama perasaan bisa merasakan perasaannya Mbak Sinta, di mana undang-undang atau dokumen kebijakan kita nggak deket ke kita ya, karena memang yang diundang ya itu lagi gitu. Ya lingkaran ring 1 itu lagi. Gitu. Makanya jangan tinggal di Jawa Timur, Mbak. Ke Jakarta. Itu sih. Jadi aku setuju banget. Aku bisa merasakan kalau undang-undang apapun, undang-undang tentang supporter apa itu nggak ada sih undang-undang supporter. Nah ini habis ini kan ada undang-undang sepak bola karena habis Inpres itu undang-undang tentang sepak bola malah sudah masuk prolegnas. Ini belum dengar nih siapa yang akan dipanggil untuk ngegodok undang-undang sepak bola ini, dan kira-kira mereka undang-undang sepak bola ini akan masuk ranahnya industri sepak bola apa enggak ya. Berharap sih semoga teman-teman yang ada di sini salah satunya ada yang dipanggil lah, yang teman-teman dari industri olahraga, karena sempat tahu di Twitter kayak Mbak Viola pernah update kalau dipanggil Pak Menteri untuk ngomongin bid tentang Olimpik atau gimana, ya mudah-mudahan Mbak Viola ini dipanggil lagi untuk undang-undang atau Mas Putra Kartono, Mas Putra analisis cetek dan Mas Yoga yang orang-orang industri, ngerti industrinya gimana, pemain industrinya gimana, dipanggil untuk menggodok gitu lagi. Tapi nggak tahu ini sampai sekarang undang-undang sepak bolanya itu siapa yang ngegodok ini. Nanti siapa yang bisik-bisik tolong bisikin ya gitu. Bagus. Mas Wildan, boleh nggak diomongin secara umum? Dia Mas Wildan ini dari tadi DM karena memang teman aku dari lama sih gitu. Dia oligarki tata kelola olahraga. Setuju, Mas. Ya teman-teman ya, semoga apa yang ada di sini stay di sini aja kalau ngomongin oligarki tata kelola olahraga. Oke, kita masih punya waktu 4 menit dari teman-teman. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya satu lagi, kita masih bisa. Mbak Rere masih oke kan kalau satu pertanyaan lagi? Misalnya ada yang mau. Oke, kira-kira dari teman-teman apakah ada follow up questions atau komentar lagi yang mau ditanyakan? Karena sport governance ini jujur aja masih sulit nih mencari narasumber yang bisa menjelaskannya dengan enak seperti Mbak Rere barusan. Oke, atau kalau memang tidak ada follow up question, ada tuh. Apakah di CSL ada kewajiban membuat sustainability reporting? Oke, Mas Danang juga boleh kalau mau tanya langsung Mas, di-unmute aja. Sustainability, financial sustainability atau environmental ya? Sustainability juga. Saya curiganya ini finansial ya. Nah ini kayaknya aku jujur sih nggak pernah gali sampai segitu dalamnya, karena aku memang orangnya lebih
lebih tertarik sama tingkah lakunya Pak Xi Jinping daripada si CSL ini regulasinya masih sedalam apa. Jadi mohon maaf ya, hanya bisa menjawab sampai segitu aja. Oke, berarti terakhir dari Mas Danang, silakan. Oke, Assalamualaikum Mbak Rere. Salam Mas Danang. Salam kenal semua. Saya Danang dari Semarang. Tadi sih sebenarnya mau nanya juga sih soal apa namanya finance-nya klub-klub CSL ya. Apa namanya sebenarnya itu ketika dia spend yang begitu gede gitu kan, dia kemudian si siapa namanya yang pemiliknya enter si dari Suning itu kan dia akhirnya menyerah gitu kan. Kemudian sebenarnya si klub-klub CSL ini dapat income itu dari mana gitu kan? Apa memang itu istilahnya juga otorisasi dari Xi Jinping juga gitu kan? Maksudnya pemerintah ngedrop duit atau gimana sih? Ya ini bahasa kasar aja gitu kan. Bahasa kasarnya itu dari mana? Yang itu yang pertama. Yang kedua, boleh minta bocoran ya sebenarnya dari sport governance kita di Indonesia ini sebenarnya arah sepak bola Indonesia kita itu mau dibawa kemana? Karena saya sejauh ini merasakan sebagai masyarakat awam sendiri, saya nggak tahu ya teman-teman yang di diskusi ini mungkin lebih banyak tahu daripada saya tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional gitu. Tapi sejauh ini ya nggak ada apa-apa gitu kan. Mertua saya pelatih sepak bola gitu, pelatih sepak bola kemudian memiliki SSB di daerah gitu kan, ini juga semuanya kembali lagi ke swadaya sendiri. Misalkan percepatan pembangunan nasional itu apa sih kayak gitu kan. Ya itu hanya menurut saya sih dari dulu tahun 2019 dibikin sampai sekarang ya itu cuma sekedar judul aja menurut saya sih gitu. Itu terima kasih Bu. Iya. Jadi nah itu kalau tadi sempat ngobrolin yang tadi sempat aku kasih tanda-tanda kalau memang sebenarnya pemasukan para company yang super kayaknya punya printer sendiri ya di kantornya ngeprint uang, itu juga ada satu berita dari Forbes atau Telegraph, itu sebenarnya bank-bank di Cina ini sebenarnya udah mulai deg-degan karena sebenarnya banyak kayak Suning ini dia beli Inter, beli ini itu, beli klub lain, itu mereka sebenarnya juga ngutang ke bank. Jadi kenapa bubble-nya ini akan sangat bisa ancur-ancuran karena memang juga sudah ngefek ke sistem perbankan ya, sistem bank-bank. Jadi banyak klub-klub sepak bola yang habis pinjem bank, tapi hanya dia pun nggak usah nggaji pemain. Bahkan mereka juga dilaporkan nggak bisa bayar utang ke bank gitu. Jadi memang Xi Jinping ini mulai ngebau-bau ada yang salah nih sama duitnya duitnya anak-anak itu ya, karena sistem bank ini mulai Pak tolongin dong Pak, ini mereka pada minjam buat beli klub lain atau investasi ke tempat lain tapi nggak ada yang bayar gitu. Jadi mungkin itu salah satu bisa ngasih kita ide duitnya dari mana selain ngeprint sendiri gitu kan. Itu makanya juga mungkin teman-teman bisa juga ngikutin Jack Ma itu kemarin itu ngilangnya kenapa ya, karena Jack Ma juga mengkritisi sistem ini. Kita tuh bebas minjem berapapun ke bank, nggak ada ekosistem yang benar, akhirnya ya siap-siap aja nih semua ekonomi secara generalnya Cina akan rontok, nggak usah industri bolanya doang gitu. Yang kedua tadi apa ya Mas? Oh, sepak bola kita mau dibawa kemana? Kalau melihat dari Inpres tahun 2019, melihat turunannya Inpres itu adalah Permenko nomor 1 tahun 2020, itu mengarahnya sejauh ini memang mereka ngomonginnya tentang medali atau penampilan prestasi kita di kancah internasional. Jadi pernah yang waktu itu ketemuan, apakah itu pertemuan pertama entah Mas Putra yang kita kumpul hari Minggu itu juga, Mas Yoga bilang gini juga, di Indonesia keberhasilan sepak bola, Mas Yoga masih ada kan, keberhasilan sepak bola kita itu nggak diukur oleh kesehatan industri kita itu tidak menjadi ukuran berhasilnya sepak bola nasional. Yang menjadi ukurannya pemerintah adalah performa timnas di
di kancah internasional ya, menang title di Asia atau dapat medali di Olimpik gitu. Mas Yoga ini punya ngomong, memang arahnya kita sejauh ini masih ngarah ke medali dan performa internasional. Mas Yoga itu tadi bilang industri olahraga kayak kesehatan liga kita itu belum benar-benar tertuang secara gamblang di dua plan ini yang turunannya impres percepatan itu yang sampai sekarang juga nggak cepet-cepet juga gitu. Mungkin industri olahraga baru disinggung waktu Haornas kemarin, tapi Haornas kemarin tuh juga ngawang gitu juga sih, maksudnya si Bapak ini apa ya, Haornas itu ayo kita sport science, sports tourism, sport industry, kita gerakan industri pembuatan bola. Loh, Pak, gimana aku? Jadi belum si 3 tema besar yang waktu Haornas 2020 ini, setidaknya saya jujur belum dapat turunan omongannya Pak Presiden saat itu udah berbentuk apa untuk mau memajukan industri olahraga yang termasuk dalam 3 temanya Haornas itu tadi. Kemarin saya habis ngobrol sama teman hal ini, dunia sepak bola. Beda lagi ya. Jadi bahkan waktu Januari kemarin, waktu saya dipanggil FGD untuk ngomongin Grand Design Keolahragaan Nasional Indonesia menuju Olimpiade 2032, sport industri yang dibilang sport industri sama mereka itu adalah gimana si industri-industri bola ini, gimana industri-industri pembuat alat-alat olahraga ini bisa menopang Indonesia untuk mendapatkan medali di Olimpik. Oke, bos. Jadi waktu acara FGD saat itu pun yang menjadi fokus pemerintah kita adalah gimana caranya industri ini bisa melahirkan medali gitu, bukan fokus pemerintahnya gimana industri ini bisa sehat begitu. Udah kayaknya itu tadi akhir jawabannya, Mas. Semoga bisa mewakili dan menjawab apa yang jadi concern-nya. Next-nya lagi. Siap, terima kasih Mbak Rere untuk 2 jam yang very powerful. Jadi presentasinya, PowerPoint-nya powerful, penjelasannya juga powerful, insight juga sangat powerful. Mungkin di sesi malam ini kita cukup dulu ya, pas juga udah 2 jam. Sebenarnya masih pengen banyak sekali bahas seperti kata teman kita tadi, Mas Ignatius Aryono, memang namanya sepak bola ini nggak pernah membosankan buat dibahas, gitu ya. Tapi again, thank you teman-teman for participation. I know mungkin ini tidak memuaskan hasrat semua orang untuk saat ini, tapi kita akan upayakan ada lagi sesi apa ya istilahnya community lah ya, community pecinta sepak bola nasional untuk bisa mendorong dan menggerakkan baik di industri maupun governance sepak bola di Indonesia ini. Nanti mungkin akan ada email follow up dari Mas Putra Analisis Cetek buat sesi keempatnya akan bahas apa dan topiknya apa. For the time being, kalau ada yang kurang-kurang dari penyelenggara ataupun host dan co-host, kita mohon maaf, tapi very grateful lah teman-teman bisa bertahan di 2 jam kita ngomongin ini semua secara Oke, paling cukup dulu. Thank you guys for the attention tonight. Sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rere. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Wah, berat bos, izin keramaian. Tadi ada yang tanya, di Cina ada izin keramaian nggak? Waduh, nggak sempet tanya Pak Xi Jinping. Nanti tak WA. Izin keramaian mau dibahas. Kalau kita berani bikin undang-undang sepak bola nggak perlu izin keramaian, baru kita bahas izin keramaian.
Orang meminta izin aja H-1. Oh iya, nanti PPT-nya aku emailin ke Mas Analisis atau aku taruh di website aku ya. Ini shameless self promotion ya di website. Nama websitenya apaan, Mbak? Itu renatemputri.com, semuanya nyambung. Oke. Tapi Mbak Renata ini siapanya Chef Renata, Mbak? Oh, saya ya ini saya Renata muluknya, tapi kurang cakep aja. Ini ya nggak live kayak orang Jawa gitu. Nyisain makanan tinggal satu. Ini kamu aja yang makan, enggak, kamu aja yang makan, monggo. Padahal sebenarnya saya akan tuan rumah, soalnya mesti nungguin tamu. Biar. Nih, kalau saya nunggu di kick aja. Jadi teman-teman. Masih pengen dengerin. Siap. End meetingnya. Langsung di end meetingnya. Bye. Bye. Salam. Siap, Bang Analisis.